Benarkah jika selebrasi menangis David da Silva ditujukan kepada Komdis PSSI sehingga kembali akan mendapatkan sanksi? Dan juga Bobotoh, di tetangga sana ada yang sanksinya dikurangi. Teu dikurangan wae sanksina saeutik, komo deui dikurangi. Aya wae. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Seperti biasa, saya doakan terlebih dahulu mudah-mudahan Bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bobotoh, salam dunia. Sebelum saya bahas tentang apakah benar David da Silva akan mendapatkan sanksi nepikeun ka Senah Beckham karena di usai pertandingan Beckham kieu deui saeutik gitu kan. Saya ingin membahas dulu sesuatu hal yang bikin saya terharu dan cukup membanggakan, yaitu dimana ketika wakil dari Indonesia, pendamping Persib Bandung Madura United berhasil menahan imbang Taiwan Steel di laga perempat final gitu kan. Dan ini juga sekaligus saya ingin menjawab tentang beberapa pernyataan supporter lain. Lihat dong, Madura-nya oge sena di Liga Indonesia nabutuh, tapi di Asia sana berprestasi beda ujung anu itu sena. Nah, anu itu teh siapanya? Eta Persib Bandung. Saya hanya ingin mengatakan beda kelas, bro. Persib itu bermain di, ya lamun di Liga Indonesia mah Liga hijina lah, sementara Madura bermain di Liga 2-nya. Jadi lawan-lawannya juga beda kelas. Lamun Persib main di tempat nama Madura ayeuna mah meureun Persib Bandung juara, tahlah segitulah sedikit nama gitu. Gak usah dihiraukan hal-hal seperti itu. Yang penting Persib Bandung bisa kembali bermain di Asia untuk musim sekarang. Yang jadi membanggakannya lagi yaitu di mana semua elemen supporter yang ada di Taiwan mendukung Madura United. Kita bisa melihat berdampingan, ada The Jackmania di sana, ada Bobotoh Persib di sana, ada pendukung Madura di sana, ada pendukung Arema di sana, dan juga supporter-supporter lain. Ini satu hal yang sangat membanggakan dan adem sekali kelihatannya. Beneran adem. Seandainya ini bisa terjadi di Indonesia dengan semua elemen supporter, mungkin akan lebih seru ya. Sepak bola kita itu akan lebih sehat gitu kan persaingannya. Dan tentu di laga selanjutnya juga Madura akan menjamu Taiwan Steel di kandangnya. Mudah-mudahan mendapatkan hasil yang maksimal karena itu akan berguna untuk sepak bola Indonesia tentunya. Nah, sekarang masuk ke Persib Bandung, Bobotoh salam dunia. Kita tahu kalau kemarin Bobotoh salam dunia, Persib Bandung itu berhasil mengalahkan, kemarin itu naon saya ngedadak lupa Bobotoh, Persik Kediri ya, melawan Persik Kediri, dan David da Silva mencetak gol, Beckham Putra mencetak gol. Sebenarnya ini hanya meme dari para supporter Persib aja ya. Beckham kembali disanksi karena merusak rumput. Nah, itu mah hal yang asa pilaku lahnya. Beckham menang dari sanksi, terus David da Silva lah, khususnya Beckham mungkin ayeuna rada terlepas selebrasinya karena meureun ya ada sedikit teguran juga mungkin ya agar tidak terlalu berlebihan, walaupun sebenarnya ya tidak berlebihan juga, walaupun di akhir-akhir ada sedikit katirisan saeutik Beckham Putra juga. Tapi ada yang lumayan mencolok itu sebenarnya David da Silva, di mana David da Silva sampai menunjuk kamera gitu kan, gini menangis. Saya nggak tahu tujuan David da Silva menangis itu ditujukan kepada siapa. Cuman para supporter Persib Bandung bilang menangis kepada Komdis dan segala macamnya. Nah, tapi saya yakin itu apa namanya selebrasi anu pilaku lah. Nepikeun ka menang sanksi deui karena selebrasinya juga di depan pendukung sendiri. Kemarin kan alasannya Beckham itu karena di depan pendukung tim lawan gitu kan, sehingga mengundang provokasi senah. Tapi ya juga Bobotoh ada satu hal yang menarik, di mana ternyata banding Persija Jakarta diterima dan sedikit dikurangi ya, walaupun banding Beckham Putra juga kemarin dikurangi menjadi 2 laga, yang awalnya 3 laga tidak boleh bertanding. Sekarang yang tadinya 4 pertandingan dilarang ada supporter, sekarang menjadi 2 pertandingan. Di counting setengahnya 50% dah. Terus juga denda anu tadinya 220 juta menjadi 200 juta ya. Kalau saya nggak salah ya Bobotoh, saya agak lupa lagi, mohon dikoreksi kalau seandainya saya salah. Ini kan satu hal anu
Terbanding oge sebenarnya mah geus ringan pisan, sangat ringan. Ini bukan penilaian dari saya pendukung Persib Bandung, tapi penilaian semua supporter Indonesia, penilaian semua pundit-pundit lokal sepak bola Indonesia. Kalau memang sanksi kepada Persija Jakarta itu sangat-sangat minim, sangat-sangat minim gitu Bobotoh. Dan sekarang setelah banding lebih minim deui, dan itu satu hal yang seharusnya menjadi tanda tanya besar. Kita sebenarnya tidak ingin suuzon ada A, ada B, ada C, tapi ya memang kenyataannya seperti ini gitu. Nah, selanjutnya juga Bobotoh sealam dunia ada pertanyaan tentang beberapa pemain seperti Gervane. Katanya, Kang, apakah Gervane akan dipertahankan oleh Persib Bandung karena ditinggal 5 tiap main tes nah asak itu keneh. Ya, sekali lagi kalau seandainya kita berbicara hitam di atas kertas, sebenarnya Gervane ini adalah pemain yang sangat berkualitas. Cuman memang kata Coach Bojan Hodak juga perlu adaptasi untuk Gervane karena ada beda gaya bermain ketika gaya main Eropa dipakai di gaya main Indonesia. Sehalus-halusnya pemain di Eropa, main di Indonesia mah ada hese. Harus beda lagi gaya bermainnya. Itu yang harus dilakukan oleh Gervane. Sampai kapan? Ya kita juga nggak tahu adaptasinya sampai kapan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Gervane kalau kita lihat dari kontrak kemarin kan memang di kontraknya itu 1,5 tahun ya, semusim setengah ya. Otomatis kalau semusim setengah masih bersama Persib Bandung untuk musim depan. Walaupun kita juga nggak tahu apakah nantinya akan ada evaluasi sama halnya seperti Milestone 5 kemarin. Ternyata Gervane tidak memberikan kontribusi dan segala macamnya sehingga nanti digantikan, kita juga belum tahu karena memang belum ada kabar ke situ. Walaupun sebenarnya jika dilihat dari secara orang yang mungkin lebih mengedepankan permainan tim bukan individu, khususnya saya pribadi, permainan Gervane memang tidak terlalu mencolok-colok amat, tapi tidak terlalu jelek-jelek amat. Kalau menurut saya ya, itu lebih ya sedang-sedang saja. Apalagi jika dilihat dari bagaimana kerjasama tim, Gervane itu bagus sekali. Dia menjadi tembok, dia membuka ruang, dia reading the ball-nya itu kuat banget. Sehingga ketika melindungi bola, dikasih bola dari second line Persib Bandung, dia kuat menahan sehingga mengalirkan bola itu agar kembali menciptakan sebuah peluang bagi Persib Bandung. Nah, jika dilihat dari segi itu memang cukup bagus. Memang beberapa kali, dua kali kalau saya nggak salah dimainkan sebagai posisi aslinya yaitu wing, kelihatan agak bagegeg sebenarnya kalau bermain di posisi aslinya. Justru malah lebih baik jika sampai saat ini ya Gervane ini bermain di posisi nomor 9. Itu kontribusinya, kerjanya itu terlihat lebih ada ketimbang bermain di posisi winger. Nah, itu untuk jawaban tentang Gervane yang ditanyakan kepada saya tentang masa depannya seperti apa. Dan terus juga kabarnya Coach Bojan Hodak Bobotoh mengalami teguran keras karena kemarin ada amek-amekan gitu ke wasit, sehingga katanya ada teguran kepada Coach Bojan Hodak agar tidak terlalu banyak protes ke wasit lah, kurang lebih seperti itu. Tapi bukan dari pihak manajemen ya, bukan dari pihak manajemen Persib Bandung. Dan sebenarnya ini karakteristik Coach Bojan Hodak dan wajar juga Bojan Hodak marah dalam petik protes karena memang ada beberapa kali keputusan-keputusan wasit yang memang tidak menguntungkan untuk Persib Bandung, dan itu hal yang sangat wajar di setiap pelatih. Protes kepada pemain, kepada wasit ketika ada sebuah pelanggaran yang tidak sesuai dengan ganjarannya itu hal yang biasa gitu kan, sangat-sangat biasa. Walaupun memang ada beberapa pelatih yang nggak terlalu gede amat. Kalau memang Bojan Hodak ini terlihat selalu meledak-ledak motivasinya gitu kan, gaya dia memprotesnya, jadi kelihatannya sih gak amek-amek loba teuing. Bahkan Cekoyan Koniama kan bisi kepalanya merah, itu yang jadi dan menakutkan cerita. Intinya seperti itu, dan mudah-mudahan saja Bobotoh salam dunia tidak ada lagi sanksi-sanksian, tidak ada lagi hal-hal faktor eksternal yang akhirnya menghambat Persib Bandung untuk juara. Dan tentu kita sangat menginginkan Persib Bandung konsisten sampai akhir, menang terus, gak ada kata kalah, gak ada kata imbang. Kalau dengan seperti itu Dewa menang terus pun yang gak jadi masalah karena Persibnya menang terus. Segitu dulu untuk pembahasan hari ini. Bobotoh salam dunia, assalamualaikum.